Berbeda dengan liga-liga Eropa lain, Serie A justru sangat aktif di bursa pergantian pelatih. Kira-kira bagaimana kiprah mereka di tim barunya, kita bahas di Ruang Pandit. Kembali lagi bersama saya Yazid di Ruang Pandit, dan saya sudah kedatangan Pandit dari Italia, Bang Randy Enteng. La 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 Italia. Aduh, gue pernah itu lagi cosplay jadi Calafiori. Anjing gagah sih kalau. Abang-abangan gua tuh ada dia. Tapi ini menarik ya, karena liga Eropa lain kayak Inggris, mereka lebih lagi sibuk transfer pemain. City, MU, terus sekarang Real Madrid. Mereka tuh sibuk banget gitu datengin pemain karena pengen main di Piala Dunia antar klub. MU mungkin emang gak main, cuman kan tahun kemarin mereka pengen degradasi, jadi mulai aktif lah di bursa transfer. Tapi berbeda dengan tim-tim Liga Eropa yang saya sebutkan tadi, Italia justru lebih aktif dengan pergantian pelatih nih. Ya. Kira-kira tim mana aja sih yang udah sekarang ganti pelatih? Ada 6. Ada 6? Ya. Apa aja tuh? Inter ganti ya. Itu tuh. Inzaghi sama Cifu. Terus Lazio ganti dari Baroni ke Sarri. Terus Baroninya jadi pelatih baru Torino. Oke. Ya. Terus Atalanta. Atalanta jadi Ivan Juri. Oke. Ya. Itu yang AC Milan kemarin. AS Roma ya? Juri ya ke Roma, terus ke Southampton terakhir. Oke. Terus Allegri balik lagi ke Milan. Dan terakhir the only one. Roma sama Gasperini. Gian Piero Gasperini. Nah, ini menarik ya. Maksudnya artinya yang gonta-ganti pelatih itu kan tim-tim besar ya. Jatuhnya di Italia ya. Juventus, Inter, AC Milan, Lazio dan Roma. Udah. Oh, Roma juga. Roma kan ganti. Oke, Roma. Maksudnya Roma tim besar? Tim besar. Oh, tim besar. Oke. Jangan ngapain lu. Iya. Masalahnya di comeback. Bahas aja itu mulu ya. Bahas itu lagi. Masih ujungnya Barcelona di comeback. Kostas Madrid Manolas. pernah dikalahin sama Roma coy. Tahun berapa itu bos? 2001, 2022 lah. Emang gara-gara Pangeran Totti gak mau ke Madrid aja sih itu emang. Nah, tapi ini menarik. Maksudnya 5 tim besar di Italia tuh ganti pelatih ini. Kalau menurut Anteng ya, kira-kira bakal berpengaruh gak sih bagi mereka ini secara keseluruhan ya? Karena kan mereka musim ini kan lagi naik semua kan. Kecuali AC Milan, emang itu mereka ganti pelatih ya karena emang katro aja tuh. Lah katro kenapa? Katro aja sih si Conceição. Oh iya. Menangnya lawan Inter doang bos. Menangnya lawan Inter doang, bahkan kalah sama Bologna di final Coppa Italia itu maksudnya. Katro. Gak dikasih waktu aja. Ya oke. Benar sih. Bahkan Thiago Motta juga kan di Juventus akhirnya ditendang gitu kan. Sebenarnya artinya mereka ganti semua nih tim-tim besar. Kira-kira bakal berpengaruh gak sih dengan persaingan mereka di papan atas musim depan? Karena sedangkan Napoli masih stay dengan Conte-nya. Ya. Nah dengan fondasi itu ya saya perkirakan yang akan dinamis adalah perebutan posisi 4 besar dan juga papan tengah. Oke, berarti nggak berpengaruh di persaingan papan atas? Papan atas berpengaruh, cuman menurutku Napoli dengan Conte-nya akan lebih siap daripada tim-tim yang lain. Oke. Berarti ini ya berpengaruh maksudnya bagi mereka kan? Ya kasus itu di perebutan runner up, peringkat 3, peringkat 4. Tapi kan kalau kita ngelihat ini kan artinya semua tim-tim besar kan yang pindah gitu pelatihnya, yang berganti pelatih. Tapi menurut Anteng siapa yang paling oke, dapat pelatih paling oke lah gitu? Roma sama Milan. Iya. Kenapa? Ya kita tahu lah Gasperini gitu kan, sama Atalanta aja begitu progresif gitu kan. Mereka bisa dengan skuad yang seadanya bisa tembus papan atas dalam beberapa musim terakhir. Terus sempat juara juga tuh Europa League. Iya. Nah. Itu ngalahin Leverkusen tuh. Iya, Leverkusen gitu kan. Padahal orang-orang memperkirakannya bakal Leverkusen yang menang. Bener. Tahu-tahunya kan anggap sepi Itali gitu kan. Soalnya kan Gasperini menang 3-0. Nah,
itulah jadi sepak terjangnya udah gak perlu dilakukan lagi lah untuk Gasperini lah gitu kan, dan cocok dengan skema-skema sepak bola di era sekarang gitu kan. Oke, tapi kalau buat Roma emang bakal cocok tuh. Sebetulnya bakal ada adaptasi, makanya ada yang bilang bahwa wah sama Gasperini ada kemungkinan dapat juara atau Scudetto. Kalau kayaknya menurut aku bakal butuh proses. Proses tetap ya. Butuh proses karena tipikal mainnya Gasperini sama Ranieri kemarin itu kan beda. Gitu kan. Gasperini yang dimana pressing gitu kan. Sementara Ranieri kan mainnya kalem, sabar, serangan balik gitu kan. Ya ditambah pemain Roma kan juga beberapa udah banyak yang senja juga gitu kan, yang mungkin kurang fit untuk Gasperini sekarang gitu kan. Berarti bakal ada ini ya, bursa transfer yang sibuk ya buat Roma ya. Iya gitu kan, sekarang kan udah mulai rame tuh kayak Paredes gitu kan. Paredes bakal balik ke Boca gitu kan. Paredes kan usia kan udah 30 ke atas gitu kan. Iya kayaknya gak cocok sih. Gaya main Paredes kan nggak se-intens pressing kayak pemain lain gitu kan, Paredes kan gitu. Kecuali main buat Argentina tuh baru dia. Iya cocok lah. Kalau ini kan ya masih juga tipikal pelatih klasik juga kan sebetulnya kan. Maksudnya kalau buat penganut klasik maksudnya. Maksudnya kalau buat Argentina fight tuh dia. Iya fight. Iya. Jadi ini sama si De Paul jadi jagain Messi. Itu. Iya makanya maksudnya berarti emang gak cocok ya. Bakal gak cocok sih, kurang cocok sama skemanya Gasperini. Tambah kan sebelum pemain Roma sebelumnya kan rentan cedera gitu kan, ditambah Gasperini yang dimana menuntut pemainnya untuk berlari-lari kan juga ya butuh penyesuaian lah. Oke. Mungkin dari segi tekanan juga akan berbeda gak sih? Maksudnya di Atalanta kan kita tahu mungkin mereka tim yang bukan punya sejarah yang panjang gitu kayak Roma. Sedangkan Roma kan adalah tim yang notabene memang pesaing juara sebenarnya. Iya. Gitu. Ya, dan mereka mengeluh-elukan gitu. Ya tekanan di Roma kan lebih besar sih udah pasti daripada Atalanta. Gitu. Tapi kira-kira bakal bisa ini gak? Bakal bisa stay panjang gak Gasperini? Karena ini kan salah satu pelatih yang ditunjuk atau direkomendasikan dari Ranieri kan. Iya. Apa dia bakal bernasib seperti David Moyes? Feeling gue panjang sih. Oh bakal panjang. Panjang karena Ranieri juga kan gak langsung cabut dari Roma. Dia jadi direktur teknik juga kan. Oh gitu. Digawangin lah sama Ranieri gitu. Ditambah Roma ini lagi, mereka kan kemarin tuh baru apa ya, ngeluarin logo pergantian logo. Terus mereka ini melakukan evaluasi di bagian manajemen yang dimana mungkin dari segmen bisnis itu akan disesuaikan dengan squad yang ada gitu. Jadi akan lebih bersabar sih gitu. Terus ditambah Roma itu musim depan itu lepas dari hukuman FFP. Gitu. Jadi Gasperini bakal punya ruang lebih untuk merubah skuadnya, untuk beradaptasi, asalkan sabar aja sih gitu. Berarti kalau dari owner mau spend tuh Roma. Mau spend. Iya. Oke, berarti menarik ya menunggu kiprahnya Roma karena Gasperini dengan Atalantanya ya kan, dengan skuad mudanya bermain atraktif, sangat menarik dilihat dan punya bagus lah gitu iniannya, performanya di Eropa bahkan bagus, bukan cuma di Liga, di Eropa juga bagus gitu. Nah kalau AC Milan? Nah AC Milan gini, Allegri ini tuh bagiku pelatih yang jenius bro. Jenius? Bagi aku. Justru kalau fans-fansnya Juve bilang nih dukun, punya ilmu hitam. Gini, Allegri saat musim terakhir Juventus dia lagi bikin filosofi baru. Oke. Ya. Ada istilahnya tuh strategi sangkar burung bro. Serius. Pakai bahasa Italianya apa? Cuman kalau diterjemahin itu sangkar burung. Sangkar burung. Jadi dia tuh bikin umpan-umpan. Jadi dia tuh nyerang, bikin umpan-umpan secara vertikal gitu loh. Oke. Gitu. Filosofi baru. Cuman karena nggak tahu kenapa, entah direksinya atau supporter sananya nggak sabar, dia dipecat kan. Gitu kan. Terus saya sempat ngobrol sama teman saya yang seorang supporter Juventus gitu kan. Allegri mainnya gini. Iya, gue bilang dia tuh lagi bikin filosofi baru. Oke. Gitu kan. Lu sabar aja. Tapi mainnya bosan gini. Tapi menang kan? Iya menang. Ya terus terus gimana? Tapi dapat piala kan, dapat gelar kan? Iya dapat gelar. Ya deh gimana? Iya. Saya tuh makanya kadang-kadang nggak ngerti sama pola supporter sekarang itu, main harus bagus, harus menang. Gimana bro? Lu harus inget. Allegri itu saat sebelum dia di periode pertamanya, sebelum dia resign terus kemudian balik lagi,
Dia itu pelatih yang mampu melakukan evolusi taktik dalam satu pertandingan lebih dari 3 kali. Oke, itu waktu di mana? Di Juventus. Juve, di Juve Iya. yang dia bawa ke final UCL terus ya? Iya. Final UCL. Dia pelatih yang bisa bikin transformasi minimal 2-3 taktik dalam satu pertandingan. Oke, menarik benar. Ya, dan emang gitu dia selalu bikin eksperimen baru. Tinggal harus sabar aja. Oke. Nah, kemudian sekarang dia pindah ke Milan ya. Yang dimana memang harus ada penyesuaian, pemain dan juga harus sabar juga gitu kan, gitu nggak instan gitu buat pelatih yang terutama seperti Allegri yang selalu punya eksperimen baru. Allegri itu yang bikin Mandzukic itu jadi false winger, ingat loh. Iya. Yang dimana dulu tuh false winger itu apaan nggak ada bro. Iya. Ya ingat itu waktu hampir banget comeback lawan Madrid itu Mandzukic dari false winger. Jadi itu inget tuh lagi. Jadi mereka nyerang dari sisi kanan, terus selalu ngirim ke kiri. tiang 2. Iya kan? Ada Mandzukic di situ. Kalah semua tuh kan duelnya kan kalau udah di winger kan sama wingback kan. Iya. Enggak sama back gitu. Kadang-kadang sama back cuman back yang agak lemah tuh Faye waktu itu. Menang terus tuh Mandzukic iya tuh sih. Berarti baru ingat. Allegri itu selalu ada filosofi baru, selalu ada evolusi taktik baru gitu. Dia yang bikin menarik dan jika bersabar itu akan membawa kesuksesan buat klubnya. Nah, tapi kan kita tahu AC Milan bahkan Pioli yang menang-menang terus aja akhirnya dituntut dipecat karena permainannya yang pragmatis dan gitu-gitu aja gitu. Gimana nasib Allegri nanti gitu. Bahkan di Juventus dia udah terkenal dengan ilmu hitamnya. Yang pernah waktu itu ada jokesnya tuh. 0 shoot on target, golin 2. Iya. Kan gini ya Jit ya. Rata-rata yang gue lihat gue perhatiin ya, jangan kan lu Juve atau inilah atau ya Roma gue klub yang gue suka aja. Kebanyakan yang minta out itu supporter di luar Italia. Oh gitu. Kalau di Italia masih tetap kayaknya kalau Allegri waktu di Juve supporter Italia tetap out Serius? Iya, kebanyakan kayak. Tapi lebih banyak Indonesia kan, di Indonesia kan komentar kan. Luar negeri mungkin ya, iya, bukan masih Indonesia aja ya. Ya gimana ya kalau aku lihat sih Allegri itu ya pelatih yang bisa memberikan sesuatu buat klubnya. Oke. Entah itu evolusi taktik, entah itu gelar gitu. Saya yakin Milan akan lebih baik bersama Allegri, apalagi Allegri dulu pernah bawa juara Milan kan 2011 kan. Iya. Siapa yang tahu Thiago Silva dulu bro sama Allegri? Thiago Silva. Gitu kan tiba-tiba dibeli satu musim main bagus, tiba-tiba dibeli PSG gitu kan, Thiago Silva gitu kan. Iya sebenarnya bagus tuh. Iya jadi bahas Allegri memang jadi inget waktu AC Milan era 2012an itu ya. Dengan masih pakai 4-3-1-2 sebenarnya. Ya. Waktu itu iya memang waktu itu bagus. Tapi memang seiring iniannya baru tahu juga bahwa Allegri memang tipe pelatih yang kayak Pep Guardiola. Dia selalu nyoba-nyoba, selalu nyoba-nyoba taktik baru. Dan mungkin memang dia tipe yang kayak Ancelotti gak sih? Maksudnya Ancelotti semakin kesini tuh semakin ya udah yang penting cara main gue ini bikin tim gue menang. Gitu loh. Tipe pelatih yang adaptif dan mengedepankan kemenangan bukan estetika gitu. Rata-rata pelatih Italia itu pragmatis. Ya. Ancelotti, terus kemudian Lippi, Capello, kemudian itu rata pragmatis dan itu mereka adalah guru-gurunya pelatih-pelatih Italia generasi senior sekarang gitu kan, kayak Allegri, Conte itu kan pelatih pragmatis gitu. Menang, yang penting menang 1-0, 1 gol yang penting menang gitu. Benar. Tapi di sisi Italia gitu kan, pelatih Italia ini kan selalu kaya akan taktik gitu kan. Kalau Ancelotti mungkin karena udah ketua dia udah capek jadi malas eksperimen lagi gitu ya, mungkin Ancelotti ya. Dan pelatih generasi Allegri dan Conte ini tuh pelatih yang banyak eksperimen gitu. Conte aja saat pindah ke Napoli kemarin saat juara yang bisa main pragmatis, saya agak kaget kok Conte bisa main pressing ya. Padahal Conte tuh jarang main pressing bro. Sabar, holding, bangun dari belakang, umpan jauh gitu kan. Itu agak kaget. Si Conte itu pakai Tomina itu hajar sana, hajar sini, hajar sini gitu kan. Agak kaget gitu. Jadi artinya memang pelatih-pelatih generasi Conte, Allegri itu memang pelatih-pelatih yang gemar bereksperimen. Ada perubahan dikit lah dari
dari pelatih-pelatih Italia sebelumnya. Iya, tapi memang kalau misalkan bicara pelatih Italia memang mereka seperti itu ya. Punya variasi taktik yang melimpah gitu. Ya. Kecuali Inzaghi lah saat final aneh orang. Kalau yang final ya sebenarnya kayak banyak kok variasinya sebenarnya, tapi aneh juga memang pas final gitu ya? Iya. Inzaghi pas lagi lawan PSG itu. Al Hilal udah di depan mata tuh. Mungkin ya. 30 juta setahun tuh udah di depan mata tuh. Beda itu. Maksudnya ya ada yang mikir juga bahwa ya bener lah, wajar aja lah si Inzaghi gitu. Misalkan di Italia lu harus 10 tahun bisa nyampe dapat gaji setahun di Arab gitu. Oke, tapi enggak sampai ini final bro sampai segitu banget itu. Iya sih aneh sih. Ini berlanjut kita cambuk sama bergantinya pelatih Inzaghi ke Cifu. Cifu, benar. Ini kaget juga kerja Cifu, kirain gua tuh bakal siapa gitu. Kan rumor kencengnya Cesc Fabregas bahkan. Iya. Kencengnya Fabregas. Tapi kan Como nggak mau ngelepas. Bahkan sempat ada isu-isunya Gasperini balik lagi gitu kan. Malah Cifu gitu loh. Kayak gak ada pilihan lain. Enggak, yang kalau aku pribadi ya, yang sedikit awam gitu dengan sepak bola Italia, bahwa kita ngelihat Inter ini kan lagi di atas gitu. Lo pertama ngambil Spalletti, bikin fondasi tuh, terus ganti Conte. Disempurnain lagi sama Inzaghi. Terus pindah ke Cifu. Apakah ini akan berdampak dengan fondasi yang udah dibikin Inter sekian lama tuh dari Spalletti bahkan? Menurut Anteng gimana ngelihatnya? Saya lihat mainnya Cifu sama Conte dan juga Inzaghi gak beda jauh. Gak beda jauh. Saya lihat kok Cifu di Parma itu gak beda jauh. Mereka tuh padat di belakang, padat di tengah. Bedanya kalau Conte sama Inzaghi lebih dominan menyerang di sayap, tapi kalau Cifu ini di Parma ini dia lebih banyak dari direct ball menuju ke area kotak penalti langsung. Oke. Gitu. Buat fondasi pemain saya kira ini kayaknya Cifu nggak terlalu banyak bongkar pasang pemain kalau dari sejauh ini, karena rumor-rumor Inter untuk pemain-pemain yang pergi itu terbatas, nggak terlalu banyak inilah. Tapi saya meragukan bagaimana Cifu ini bisa bicara soal mental. Inter tuh baru kalah bonyok di final gitu kan, di final champion gitu kan, kalah besar. Otomatis pemainnya pada down, ditinggal Inzaghi pula gitu kan. Sementara lu ngedatangin pelatih yang minim pengalaman. Tapi kan dia legenda loh, legenda treble ya Inter. Legenda pemain itu nggak memastikan untuk jadi pelatih yang hebat, Jit. Bukan maksudnya pelatih yang hebat ya, maksudnya dari segi pengalaman atau mungkin dia bisa menularkan mentalitas itu. Enggak juga, aku nggak yakin. Aku nggak yakin. Soalnya kan ada kebanyakan pelatih yang dari mantan pemain kan, apalagi legenda tim biasanya jagonya dari segi itunya. Bukan taktik atau strateginya. Lebih ke sosok kan. Sosok dan manajemennya. Cifu juga sebenarnya bukan dia memang memberikan gelar juara champion, dia treble waktu itu, bagian dari treble. Tapi kayaknya dia bukan seorang sosok yang memang harus dihormati seperti Zanetti gitu loh. Disegani bukan gitu. Iya. Atau sosok yang dihormati seperti Milito gitu kan. Cambiaso. Cifu ini maksudnya dia sekarang jadi pelatih belum bisa menangani tim yang memang dalam situasi yang besar. Oke. Di Parma kan juga dia cuma berapa pertandingan, 13 pertandingan kalau nggak salah. 13 pertandingan di Parma. Terus kemudian juga win rate-nya cuma 23%. Kemenangan 3, seri 7, kalah 3 gitu. Maksudnya memang bisa menyelamatkan Parma degradasi, tapi aku rasa buat kondisi mental Inter sekarang lagi down itu belum cocok. Itu nggak bisa untuk terhandle secara instan gitu kan. Lu kalau mau instan ya naturalisasi aja. Kan ke situ lagi. Maksudnya ya kayaknya Cifu bukan orang yang tepat untuk menghandle situasi mental Inter sekarang. Oke. Lu kalau nonton babak 2 Liga Champions kemarin Inter lawan PSG, lihat ekspresi mukanya pemain Inter itu. Iya. Sebenarnya kalau ngelihat Inter itu sebenarnya memang final Liga Champions itu puncak kehabisan mental mereka gitu. Karena di sepanjang musim mereka itu udah gagal segalanya. Mereka gagal di Coppa Italia di semifinal. Terus gagal di Serie A sampai akhir kan. Mereka kan berjuang sampai akhir, gagal juga juara. Ya gimana gitu mental mereka akhirnya dan final Liga Champions itu sebenarnya puncaknya. Iya.
Makanya bayangin lu di final di puncak, lu gak dapat gelar, final di puncak kalahnya kalah gede. Iya. Mental pasti breakdown banget tuh. Betul. Lu ngedatengin pelatih yang semenjana, yang baru melatih. Mau ngomong apaan Cifu di locker room? Benar sih. Tapi kalau kayak gitu jadi ingat Zidane. Kalau Zidane mungkin dia adalah sosok ya. Zidane itu kalau menurutku karena dia lama di Madridnya sebagai asisten pelatih. Terus timnya udah kebentuk. Terus dia tuh sebenarnya Ancelotti bro, gurunya itu. Jangan salah gitu. Dia tuh emang dia ngakuin sih bahwa dia belajar banyak sama manajer Italia sih. Si Zidane itu memang kiblatnya tuh ke Italia si Zidane. Ya, kalau Cifu nggak tahu ya gitu ya. Siapa sekarang? Nggak tahu ya. Dan jarang ya back yang bisa jadi pelatih yang tiba-tiba bagus gitu ya back. Back. Kalau Italia itu ada gak? Kalau sekarang kan baru ada Vincent Kompany. Conte sih sayap. Iya kan. Iya. Ancelotti gelandang. Pep gelandang. Apa sekarang gelandang kebanyakan. Siapa ya pelatih? Sedangkan maksudnya Inter itu kan lagi di puncaknya justru kan. Lu gagal 2 kali Liga Champions. Artinya lu memburu final Liga Champions lu atau gelar Liga Champions yang udah 2 kali gagal ini. Iya. Harusnya lu lebih dari Inzaghi dong kalau ganti pelatih kan itu. Gitu kan logikanya. Ada logikanya kayak gitu kan. Ya kan datangnya pelatih yang nama degradasi ya. Iya. Ini kayak menurutku Inter downgrade. Atau jangan-jangan menunjuk Cifu karena Inter baru terkena skandal yang diduga gini. Kemarin itu Inter diduga skandal pencucian uang. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Atau maksudnya ada ini anggaran lah, ada ini anggaran. Atau jangan-jangan itu mungkin Inter mengambil pelatih yang biasa-biasa aja. Kan saya pikir tuh awalnya kayaknya Inter bakal ngambil pelatih yang berpengalaman gitu. Katanya kan ternyata ngambil Cifu. Mungkin ada kaitannya sama itu. Ada menghindari isu-isu soal skandal itu. Ekonominya ya. Ya. Justru ya. Ini baru isu ya baru. Kalau misalkan pelatih berpengalaman, kepikirannya siapa? Stefano Pioli. Interista juga. Tapi Pioli cocok sebenarnya. Interista juga kan dia. Cocok sebenarnya. Cocok ya. Nggak sabar aja. Lagian Inter tuh selalu membanding-bandingkan dengan era Mourinho, era Conte gitu kan. Iya benar sih. Yang pelatih kan punya karirnya masing-masing lah. Saya pikir tadi justru malah Gasperini bakal balik ke Inter. Gasperini tapi ternyata ke Roma. Kalau sebagai fans Roma gimana? Seneng atau sesuai dugaan atau sebenarnya pengen yang lebih dari Gasperini? Aku tuh pengennya Ancelotti. Ancelotti nggak mau lah ngelatih Roma. Dia tuh mau. Kan fulusnya aja kayaknya. Itu dia. Ya pokoknya itu. Terus udah tadi kan 3 ya. Iya terus Lazio juga ganti. Lazio mau balik lagi ke Maurizio Sarri. Kalau yang aku tahu ya Maurizio Sarri sama Lazio ini kan sesuatu yang klop banget gitu sebenarnya. Bagaimana tuh sebagai fans rival ya? Ya kalau gue sih secara objektif lihatnya si Sarri ini cocok banget sama Lazio kan dulu. Cocok banget gitu. Cuman lagi-lagi nggak tahu kenapa. Itu kalau nggak salah tuh ada konflik apa ya? Aku lupa tuh sama manajemen yang sehingga mereka saya lupa atau sama manajemen atau sama pemain yang membuat jadi ada faktor non teknis yang bikin mereka berpisah kalau nggak salah. Tapi secara permainan itu cocok banget Sarri gitu sama Lazio gitu kan. Saya kira Lazio bakal bakal on track lagi saat di tangan Sarri gitu daripada sama Baroni. Sama Baroni juga kan udah bagus kan kemarin sebenarnya. Ya bagus. Lumayan lah sebenarnya sebagai pelatih barunya Lazio Baroni ya bagus lah. Karena skuadnya kurang dalam jadi habisan bensin di akhir musim. Zaccagni. Iya. Bagus itu. Zaccagni juga kan maksudnya Sarri dulu kan. Iya. Yang ininya. Nah terakhir Torino. Zurich. Terakhir apa ada Baroni kan Torino. Torino. Ya, singkat aja kalau Torino ya buat Baroni. Baroni kemarin sudah melakukan yang baik buat Lazio gitu kan. Coba karena kehabisan skuad yang minim jadi habis bensin lah. Saya kira Torino ya bakal lebih baik sih sama si Baroni ini mungkin mereka akan bersaing lagi di papan tengah gitu, akan lebih banyak berbicara lah. Iya, kemarin kan sebenarnya baru suruh tuh sama Anteng yang soal Torino yang sebenarnya mereka tuh adalah kekuatan besarnya Italia zaman dahulu. Iya, sebelum gitu. Superga. Iya. Itu baru tahu juga tuh aku tuh. Kalau Torino nggak Superga mungkin bakal lebih daripada Juventus. Dari Juventus sebagai sesama Turin. Iya. Maksudnya wah.
Ya semoga aja lah bisa bangkit gitu ya Torino. Nah yang terakhir Ivan Juric. Ivan Juric sama Atalanta. Wah suram. Suram. Iya. Kenapa tuh? Ya. Dia kan pernah di AS Roma kan Juric? Ya Juric cuma 5 pertandingan. Lagi aneh banget AS Roma tuh pemilihan pelatihnya semenjak Jose Mourinho pindah. Sebenarnya ada permainan agen. Oh gitu. Iya, ada permainan oh agen gitu. situ. Pantesan maksudnya ngelihat Roma tuh padahal ya di tangan Mourinho sebenarnya sedikit optimis gitu. Ya. Ngelihatnya saya gitu. Ternyata pas pergantian pelatih kok pemilihannya aneh-aneh gitu. Waktu itu si owner Roma tuh Linus Saloko itu dia pembisnis bukan. Nah ini memang jadi ada kaitan sama bisnis agen lah gitu lah pokoknya. Gue juga gitu kurang ngerti terlalu dalam ya. Jadi konflik gitu. Cuman Atalanta bareng Juric ini mungkin Atalanta akan kembali ke habitatnya selain pabrik itu papan bawah. Atau papan tengah. Parah sih. Mungkin ya nggak nyampe. Kayaknya sih nggak bakal nyampe tengah musim sih kalau aku ngeliat Juric. Ya. Iya. Ya bisa lah pasti. Degradasi. Mungkin ini serangan panik juga ya bagi Atalanta ya tiba-tiba kehilangan Gasperini ya kan. Tapi kan udah bertahun-tahun kan Gasperini? 9 tahun. Ya ini mereka menerka-nerka lagi lah nyari pelatih yang cocok lagi lah pastilah. Tapi menariknya Gasperini Juric ini sebetulnya filosofi mainnya itu gak beda jauh sama Gasperini. Oke. Main pressing 3 back. Tapi sejauh ini belum ada yang berhasil kan tim yang dia pegang. Belum. Beda sama Gasperini kan maksudnya. Walaupun secara filosofi sama tapi hasilnya kan berbeda. Gak ada dia gitu. Verona, Torino. Kacau sih gak ada yang sampai 4 besar enggak. Oke. Berarti ya itulah Atalanta ya. Semoga aja lah jangan Atalanta tuh kan salah satu kekuatan juga kan. Semoga bagi Italia. Tenang masih banyak ada Bologna kok. Bologna sama Vincenzo Italiano bagus. Iya tuh. Iya itu tuh bagus tuh Vincenzo Italiano. Ada juga Palladino kan sama Fiorentina juga bagus. Nah ada lagi sebenarnya itu. Oh iya baru keinget tuh sebenarnya Inter tuh sempat pengen nge-hire Di Francesco Acerbi justru. Acerbi. Acerbi back. De Zerbi. Oh iya sempat masuk bursa kan? Iya. Kenapa nggak dia ya maksudnya? Padahal kalau lebih jelas gitu ya maksudnya. Iya makanya aku curiga sama ada isu skandal duit itu. Jangan-jangan memang ada buat save money-nya Inter. Jangan-jangan ya. Kalau itu kalau misalnya skandal itu terbukti. Jangan-jangan gitu. Soalnya kan De Zerbi ya kalau sama Inzaghi sebenarnya ya mirip-mirip lah gitu kan. Pelatih muda gitu kan. Punya ya sering eksperimen apa segala macem. Atraktif permainannya. Harusnya De Zerbi sih kalau misalkan nyari filosofi yang hampir sama ya sebenarnya bukan Cifu. Menarik juga nih Italia. Kalau Conte berarti udah enggak ini. Soalnya kan Conte sebenarnya ada isu dia minta 200 juta tuh. Conte mah gitu mulu ya tiap abis juara minta naik gaji, minta naik anggaran transfer ya wajar sih tapi. Wajar sih. Dia di musim pertama lo langsung juara ya wajar dong. Iya, tapi gimana ya untuk De Laurentiis untuk Italia yang banyak mengemban banyak yang memegang teguh soal kesetiaan gue agak apalagi De Laurentiis kan kalau duit udah ini ya. Iya. De Laurentiis keras itu kan sama Juventus cabut gara-gara duit. Sama Inter iya gara-gara duit juga anggaran sama. Terus kalau sama Tottenham bukan duit tuh. Gara-gara presidennya aja aneh tuh. Dia gedek tuh. Iya sih sebenarnya ada duit juga tuh, ada inian juga karena bursa transfer dia pengen megang penuh kan, cuman gak dibolehin. Konten tuh sangat-sangat selektif dalam memilih pemain gitu ya. Jadi dia tuh pengen pemain itu orang yang kekeh gitu, mirip kayak Mancini lah. Oke. Kayak kekeh transfer tuh. Nah, padahal ada Mancini loh yang lagi kosong. Gak ada yang ngambil ya? Kayaknya sakit hati tuh. Kenapa? Karena Mancini kan cabut tinggal Italia demi duit di Arab. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Tapi kan dia udah ngasih Euro. Iya. Di tengah sepak bola Italia, timnas Italia yang lagi kocar-kacir. Kan dia nggak lolos Piala Dunia berapa kali? Udah dari 2020, 2022, 2018 ya? Dari 2018, 2022 berarti 2 kali tuh. 2 kali. Jadi ini hampir ketiga kali nih di tangan Luciano Spalletti ternyata masih gagal. Italia mah memang harus sama pelatih tua bro, pelatih yang senior. Gitu. Tapi Mancini gak tua-tua banget. Tua. Tua dia. Tua. Itu pelatih senior juga, lebih tua daripada Allegri. Oh gitu ya. Iya lebih senior. Iya loh Euro itu respect sih. Maksudnya kaget juga loh. Iya. Walaupun dia gagal ke Piala Dunia tuh sama dia gak sih? Iya sama dia. Sama dia kan. Tapi kan juara Euro gitu. Aneh juga sebenarnya. Juara Euro bro.
Ya, Italia juara Euro. Mancini itu kan proyeksikan untuk jangka panjang tadinya. Terus tiba-tiba Arab datang ngasihin duit, terus Mancini cabut dia pada sakit hati lah. Oh gitu. Itu tapi respect juga sih permainan Mancini di Euro 2020. Gila men itu men. Atraktif loh. Kayak bukan Italia. Iya loh kayak bukan Italia men. Aneh. Lorenzo Insigne. Terus bek Roma siapa? Spinazzola. Buset, Langsung diincar Madrid waktu itu. Sayang banget cedera. Spinazzola waktu itu langsung. Waduh. Itu luar biasa sih. Sumpah Jorginho, Barella, satu lagi gelandangnya itu siapa ya lupa lagi satu lagi. Pokoknya Immobile, terus Berardi sama si Insigne. Emang luar biasa. Tapi ya artinya kan walaupun Italia ini punya banyak pelatih sebenarnya yang berkualitas. Pada akhirnya belum ada kecocokan buat ngelatih timnas Italia nih. Yang kemarin baru aja kalah sama Norwegia di bantai itu 3-0. Dan tapi menang kemarin 1-0. Iya, cuman kan akhirnya ada isu bahwa Spalletti ini bakal dipecat. Udah fix dipecat tuh bahkan. Kira-kira siapa yang bakal gantiin? Rumor-rumornya kan kemarin kan sempat si Ranieri cuman Ranieri nolak. Karena dia mau fokus di Roma dan mau pensiun. Rumornya sekarang malah jadi makin downgrade. Mau Gattuso bro. Ya ampun mau dibawa kemana? Gue udah pada milih Gattuso mending pertahanin Spalletti lah. Iya. Ya mending percayain dulu aja sama Spalletti ya. Karena kan dia belum banyak waktu kan sebenarnya kan. Spalletti kan belum banyak waktu juga ya, biarin aja dulu sebenarnya. Gattuso gak jelas tuh. Ini satu gimana? Soalnya kan Italia kan banyak pelatih bagus sebenarnya. Cuman udah pada di klub kan. Iya atau terus Ancelotti justru lebih milih di Brasil daripada di Italia. Ya atau siapa kayak Montella kayak gitu. Vincenzo Montella. Iya. Yang sama Turki luar biasa itu. Iya. Iya sih menarik sih. Kenapa harus Gattuso gitu. Tapi emang aku pribadi aneh gitu ngeliat Italia. Mereka kan punya banyak pelatih ini, tapi kok nggak ada yang cocok dengan timnas Italia gitu. Apa karena sekarang skuadnya pemain-pemain Italia yang memang udah menurun gitu? Nggak sih, kalau gue sih gimana? Padahal abis juara Euro. Skuad sih masih oke sih menurut. Oke, tapi aku pelatihnya. Pelatih yang senior. Italia itu gimana ya? Atmosfer abang-abangannya kenceng. Rasanya kenceng. Senioritasnya. Tapi Ventura yang dulu gagal Italia dunia. Siapa? Giacomo. Iya. Meskipun dia di sekesal Ventura, semua pelatih Italia itu hormat sama dia. Oh gitu. Orang dia gurunya 352 kok di Italia. Tahu iya. Gurunya Conte lagi dia. Benar. Conte itu Ventura. Berguru ke Ventura. Masih 3 back itu. Oke. Berarti memang sama pelatih-pelatih yang sepuh ya. Sama sepuh Italia itu. Ya dulu Piala Dunia juga sama Lippi. Ya mungkin sama Gattuso walaupun dia bukan sepuh tapi kan banyak yang hormatin dia dong. Tapi digampang-gamparin di ruang ganti. Iya itu dong maksudnya. Aduh tapi gak jelas lah Gattuso. Tapi kira-kira lagi diangkat isu Italia bisa gagal ke Piala Dunia. Padahal masih panjang ya. Tapi gimana menurut Anteng dengan dinamika yang terjadi di timnas Italia gitu kan, pergantian pelatih dan lain-lain segalanya. Apakah bisa jadi ini gagal ke Piala Dunia lagi atau gimana? Ya kalau misalnya tidak mengganti dengan pelatih yang tepat ya pasti gagal sih. Dan sekarang ini gitu kan. Karena pergantian terlalu dikatakan cepat itu karena trauma juga gitu kan, 2 kali gagal gitu kan. Iya itu sih karena trauma kayaknya. 3-0 nih ganti langsung gitu takut gitu kan. Aneh juga makanya. Nah di sisi lain memang seperti ini emang agak aneh gitu milih pemainnya gitu kan. Ya maksudnya seperti itu tipikal pelatih yang memang senang mengabaikan pemain-pemain baru. Gitu kan. Tapi kayak yang kemarin di Euro terakhir itu Spalletti kan? Yang ngorbitin Calafiori. Iya. Itu tuh squad Italia juara Euro 2021 itu kan dibongkar juga tuh sebagian sama dia. Iya, dibongkar kan sama dia kan. Gitu kan. Makanya muncul Calafiori gitu kan. Dia memang ini suka ngorbitin pemain-pemain baru. Oke, berarti Spalletti yang kayak gitu ya. Kegagalan di Euro dan sekarang udah panik nih. Cuman ya untuk Italia sekarang kayaknya enggak cocok situasi seperti itu. Emang harus yang utuh aja gitu. Ancelotti sebenarnya itu ya paling pas sebenarnya. Ancelotti justru pakainya tuh kalau Mancini nggak mata duitan waktu itu, Mancini bertahanin aja meskipun gagal. Sekarang kan lagi kosong nih. Mungkin ya, tapi kan udah pada sakit hati. Mungkin dua-duanya masih ada ego ya. Kayaknya. Mungkin. Cuman ya demi Italia bro. Iya. Piala Dunia masa iya Italia
nggak ikut 3 kali beruntun tuh aneh lah. Hambar gue kalau Iyalah, hambar lah Piala Dunia 3 kali beruntun tanpa Itali. Paling nonton Piala Dunia pas lagi cuma kerja doang. Iyalah. Kerja sama final. Maksudnya ya Italia mau gimana pun kekuatan di Eropa. Iya, 4 kali juara dong sama Brazil sama. Sama Brazil tuh iya di Eropa ya Italia emang iniannya cuman memang ya kayak Brazil udah hilang lah mereka pemain-pemain yang flamboyannya tuh daripada hilang gitu. Nah itulah jadi kepanjangan kan nih episode ngebahas pelatih-pelatih Serie A. Pokoknya itu dia pembahasan dari kami seputar pelatih-pelatih Italia dan peluang mereka di tim-tim barunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.